1 kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waziran. Perkenalkan, nama saya Sandy Adi. Perkenalkan, nama saya Tia Juliwati. Perkenalkan, nama saya Dwi Ranata. Perkenalkan, nama saya Hilda Ina Tumpardia. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai golongan 1A dan 2. Unsur golongan 1A. Unsur-unsur golongan 1A di alam ditemukan dalam bentuk senyawa. Senyawa logam alkali biasanya berupa mineral. Mineral logam alkali berupa silikat, nitrat, karbonat, dan klorida. Untuk sifat fisika unsur-unsur golongan 1A bisa dilihat. Sifat-sifat kimia unsur-unsur golongan 1A. 1. Reduktor kuat. Kekuatan reduktor bertambah dari atas ke bawah kecuali Li. 2. Dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, energi ionisasi makin kecil. Titik leleh dan titik didih juga makin kecil. 3. Bereaksi dengan air. Reaksi dengan air. 2Ms plus 2H2O dalam kurung L, tanda panah 2M plus dalam kurung Aki plus 2OH min dalam kurung Aki plus H2 dalam kurung G. M sama dengan logam alkali. Yang keempat, dari atas ke bawah, keaktifan unsur makin besar. Pembuatan unsur-unsur golongan 1A. Logam alkali dibuat dengan cara sintesis. Natrium diperoleh dengan elektrolis. Kalium dihasilkan dengan cara mengalirkan uap natrium dalam lelehan KCl. Radium dan kalsium diperoleh dengan cara prinsip yang sama pada pembuatan kalium, tetapi ditambahkan agen produksi berupa Ca. Manfaat alkali. Kalium digunakan pada baterai rechargeable. Natrium digunakan dalam pembuatan tel sebagai cairan pendingin. Pada rektoratium, penerangan jalan raya dan agen produksi kalium dalam senyawa KCl dan K2SO4 digunakan sebagai pupuk. Radium dan kalsium terdapat pada fotolistrik. Nama-nama unsur anggota golongan 1A. 1. Alkalin. Semua unsur yang tergolong dalam unsur alkali ini termasuk ke dalam golongan 1A. Golongan ini terletak pada posisi terkiri dalam struktur unsur berkala. Jumlah unsur dalam golongan alkalin ini terdiri dari 7 unsur, yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, radium, cesium, dan francium. Selanjutnya ada unsur-unsur alkali. Manfaat dan kegunaan golongan 1A. 1. Hidrogen. Gas hidrogen digunakan sebagai bahan bakar roket, memproduksi asam hidroklorida, mereduksi biji-biji besi, serta sebagai gas pengisi balon. 2. Litium. Litium digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti untuk bahan baterai, paduan logam, dan aditif pada keramik, gelas, serta polimer. 3. Natrium. Natrium adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh kita, yang jadi salah satu elektrolit dalam tubuh, yang merupakan mineral penghasil ion pemuatan listrik. Sebagai besar natrium dalam tubuh berada dalam darah dan cairan di sekitar sel, di mana ia membantu menjaga keseimbangan cairan. Kalium adalah mineral dalam tubuh yang mengendalikan fungsi sel saraf dan otot, terutama otot jantung. Kalium juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Ketika kadar kalium dalam tubuh berkurang, berbagai gejala akan muncul, tergantung pada jumlah kalium yang hilang. Rubidium 2. Penggunaan rubidium secara komersial juga tidak berlaku signifikan dan biasa digunakan dalam industri perbuatan kembang api, gelas, dan keramik untuk memberi warna ungu dan pada produk tersebut. Selain itu juga dimanfaatkan sebagai katalis dan reaksi kimia dalam bidang
geologi, dan sebagai sel fotolistrik. 6. Cesium. Cesium. Cesium pada suhu ruang berwujud cair terkenal sebagai unsur yang dipergunakan dalam jam atom yang menjadi standar ukuran waktu dunia. Selain itu, logam juga dimanfaatkan untuk membersihkan tabung hampa dari sisi oksigen serta digunakan pada alat pendeteksi radiasi. 7. Prasium atau Fr secara komersial tidak ada penggunaan untuk prasium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Unsur ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian. Selanjutnya, unsur golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A di alam ditemukan dalam bentuk senyawa. Senyawa logam alkali tanah biasanya berupa mineral. Lalu sifat fisika unsur-unsur golongan 2A ada di tabel berikut. Selanjutnya, sifat kimia unsur-unsur golongan 2A. 1. Reduktor kuat. Kekuatan reduktor bertambah dari atas ke bawah. 2. Dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar dan energi ionisasi makin kecil. 3. Dari atas ke bawah, kereaktifan unsur makin besar. 4. Sukar larut dalam air. Yang kelima, pembuatan unsur-unsur golongan 2A. 2. Logam alkali tanah, kecuali Mg dibuat dengan mereduksi garamnya menggunakan logam yang lebih aktif. Mg dibuat dengan mengelektrolisis lelehan magnesium klorida dalam kurung proses Down. Selanjutnya, manfaat alkali tanah yaitu 1. Berilium yang dicampurkan dengan tembaga digunakan untuk membuat pegas. Lalu, magnesium digunakan sebagai bahan pembuatan kembang api dan lampu penerang pada fotografi. Panduan logam magnesium dengan aluminium digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat terbang dan mobil. Selanjutnya, kalsium merupakan salah satu elemen dari gips untuk membuat cetakan gigi dan pembalut patah tulang. Lalu, strontium digunakan untuk membuat nyala merah pada kembang api, nyala api mercusuar, dan bahan cat. Yang terakhir, barium digunakan untuk memberikan nyala hijau pada kembang api, bahan cat, penyamakan kulit, dan racun tikus. Selanjutnya ada kesadahan air. Ada 2, yaitu salah satunya air sada sementara mengandung garam Ca dalam kurung HCO3 tutup kurung 2 dan Mg dalam kurung HCO3 dalam kurung tutup kurung 2. Kesadahan sementara terdapat dihilangkan dengan pemanasan. Kedua, air sada tetap mengandung garam sulfat dalam kurung CaSO4 dan MgSO4 serta garam klorida dalam kurung CaCl2 dan MgCl2. Kesadahan tetap dapat dihilangkan dengan reaksi kimia dalam kurung penambahan natrium karbonat Na2CO3. Lalu ada nama-nama unsur anggota golongan 1A. 1. Alkali tanah. Alkali tanah merupakan kumpulan unsur yang termasuk dalam kelompok golongan 2A. Unsur ini pada urutan kedua dalam struktur susunan berkala setelah golongan 1A. Jumlah unsurnya sebanyak 6 buah unsur, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Tabel unsur-unsur alkali tanah golongan 2 ada pada tabel berikut. Manfaat dan kegunaan golongan 2A. Yang pertama, berilium atau Be. Ya, 1. Digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Yang kedua, campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Yang ketiga, bahan utama dalam pembuatan kaca sinar X. 2. Magnesium atau Mg. Magnesium klorida MgCi digunakan dalam campuran obat pencahar ringan. Magnesium hidroksida MgOH digunakan dalam campuran obat MAH
sebagai antasid. Selanjutnya magnesium oksida MgO digunakan dalam proses pelapisan tungku. Yang ketiga, kalsium atau Ca sebagai sumber utama dalam pembentukan tulang, gigi, jantung, saraf, dan otot. Kedua, kalsium oksida atau CaO dapat digunakan dalam proses pemisahan antara etanol dengan air karena bersifat dehidrator. Yang ketiga, kalsium kabrida atau CaC2 dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan gas asetilena C2H2 yang dimanfaatkan dalam pengelasan. 4. Strontium atau Sr. Strontium klorida SrCi2 banyak digunakan sebagai bahan tambahan pasta gigi sensitif. Strontium nitrat Sr (NO3) 2 digunakan sebagai zat pemberi warna merah pada kembang api. Strontium renalate C12H6N2O8SSR2 digunakan untuk membantu pertumbuhan tulang dan meningkatkan kepadatannya. Kelima, beryllium atau Ba. Beryllium sulfat BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan. Selain itu dapat digunakan juga sebagai pewarna plastik. Digunakan dalam pengeboran sumur minyak dan gas sebagai zat aditif. Barium karbonat BaCO-4 digunakan sebagai sumber utama racun tikus. Dan yang terakhir ada radium atau Ra. Radium dalam bentuk gas dapat digunakan dalam kemoterapi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.